Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man wala. Subhanallah bihamdi hadada khalqih wa ridha nafsihi wa jinata arsyih wa midada kalimatih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Pemirsa jamaah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini mari kita mengkaji bersama sedikit tentang salah satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami'. Hadis itu berbunyi an Amr ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul washrab walbas wa tasaddaq bi ghairi sarafin wala makhilatin. Di dalam hadis ini dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul makanlah, washrab dan minumlah, walbas dan berpakaianlah, fi ghairi sarafin wa tasaddaq dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin tanpa berlebih-lebihan, wala makhilatin dan tanpa sifat sombong. Ada 4 perkara kalau kita lihat di dalam hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah untuk boleh kita lakukan. Yang pertama makan, kedua minum, yang ketiga berpakaian, yang keempat bersedekah. Untuk menjalankan 4 itu ada 2 syarat yang disampaikan oleh Rasul, yaitu yang pertama adalah tidak berlebih-lebihan, kemudian yang kedua tidak adanya sifat sombong. Bagaimana kita makan, minum, berpakaian, dan bersedekah yang tidak berlebih-lebihan? Yang pertama, berlebihan dalam makan dan minum itu seandainya satu, makan dan minum sesuatu yang diharamkan oleh agama kita. Makanan dan minuman yang sudah diharamkan oleh Allah, seyogianya kita hindari. Karena kalau kita melakukan hal itu, maka kita masuk kategori yang melampaui batas. Artinya juga berlebih-lebihan. Beberapa larangan Allah dalam makanan dan minuman bisa kita baca di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, maupun surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, khurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Kita diharamkan untuk memakan bangkai, darah, dan daging babi. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-90 kita diharamkan untuk mengkonsumsi khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaitan. Jadi berlebih-lebihan yang pertama adalah makan dan minum. Seandainya kita memakan atau meminum atau mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan yang kedua, yakni seandainya kita makan dan minum melebihi dari kadar kebutuhan kita. Nah, kita bisa membaca di salah satu hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya kita semua umat Nabi Adam ini cukup memakan beberapa suap. Ya, sebenarnya sudah cukup seandainya kita memakan beberapa suap yang itu sudah bisa menegakkan tulang rusuk kita. Ya, menegakkan tulang rusuk kita. Artinya memang secukupnya saja. Seandainya itu ternyata masih kurang, Rasulullah memberikan tips. Sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga udara. Itu salah satu nasihat atau yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi 2 hal
yang seandainya dalam makan minum dianggap berlebihan ketika kita makan barang haram, dan kedua mau melebihi dari kadar kebutuhan tubuh kita. Jamaah yang berbahagia dari rahmati Allah, yang kedua berpakaian yang berlebih-lebihan. Apa itu berpakaian berlebih-lebihan? Satu, berpakaian atau memakai, membeli sesuatu yang itu diharamkan oleh Allah. Contohnya adalah bisa seorang laki-laki yang menggunakan pakaian menyerupai pakaian perempuan, atau sebaliknya seorang perempuan yang memakai pakaian perhiasan yang menyerupai laki-laki. Sebagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah pernah melaknat. Rasulullah akan melaknat orang-orang, seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang kedua, dalam berpakaian dianggap berlebihan seandainya kita memakai atau membeli sesuatu di luar batas kemampuan kita. Di luar batas kemampuan kita. Seseorang yang mungkin bergaji X rupiah tapi membeli barang yang sangat mahal. Yang sekiranya dengan barang yang dibeli mahal itu kemudian mengganggu kehidupan ekonomi keluarganya. Jadi berlebih-lebihan. Di luar batas kemampuan dia. Kemudian yang ketiga, seandainya seseorang itu membeli atau memakai sesuatu yang di luar kebutuhan dia. Sebenarnya dia nggak begitu butuh. Akan tetapi kemudian dia beli juga. Ya, dipakai juga atau dibeli juga. Sebenarnya kebutuhannya hanya 1 atau 2 atau 3. Tapi dia memiliki ratusan atau ribuan. Nah, itu berlebihan. Berlebihan dari yang dia butuhkan. Jadi sudah makan, sudah minum, sudah berpakaian. Yang ketiga adalah berlebih-lebihan dalam hal bersedekah. Berlebihan dalam bersedekah, sebenarnya sudah ada larangan di dalam Al-Quran bahwa kita yang bersedekah itu yang terbaik adalah tidak terlalu banyak, akan tapi juga tidak kikir, tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu gede. Yang paling baik adalah yang di pertengahannya saja. Jadi bersedekah yang berlebihan setidaknya ada 2, kalau bisa dikategorikan. Yang pertama adalah bersedekah itu sesuatu yang sifatnya sunnah tapi mengalahkan yang wajib. Umpamanya seorang suami yang kemudian rajin bersedekah yang sunnah, umpamanya menyantuni anak yatim, orang-orang jompo, orang-orang duafa, tapi dia lupa menyantuni anak dan istrinya sendiri di rumah. Nah, itu melakukan sesuatu yang sunnah, akan tetapi melupakan sesuatu yang wajib. Karena menafkahi istri, menafkahi anak-anaknya ada suatu hal yang wajib. Tidak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang sunnah. Kemudian yang kedua, berlebih-lebihan yang kedua adalah melakukan kegiatan sunnah bersedekah, menyerahkan seluruh hartanya sampai kemudian dia menjadi miskin dan menjadi seorang peminta-minta. Padahal seorang peminta-minta itu diharamkan oleh agama kita, diharamkan oleh Allah. Jadi melakukan sesuatu yang sunnah tapi membuat dia menjadi miskin, hina, kemudian menjadi peminta-minta, menjadi melakukan pekerjaan yang itu diharamkan oleh Allah. Itu juga masuk dalam kategori yang berlebih-lebihan. Jamaah yang berlebihan dari Allah Subhanahu wa taala, dari kegiatan yang pertama tadi, makan, minum, kemudian berpakaian dan bersedekah, semua yang dilakukan itu seandainya berlebih-lebihan akan membawa kecenderungan seseorang itu menjadi sombong. Maka larangan dari Rasulullah tadi itu, kita dilarang berlebih-lebihan dan dilarang menjadi sombong. Seandainya kita makan berlebihan atau berpakaian berlebih-lebihan atau bersedekah dalam jumlah yang sangat besar, itu ada kecenderungan untuk kita menjadi pribadi yang sombong. Maka tidak jarang kalau kita lihat sekarang di media sosial, ketika seseorang makan atau minum di suatu tempat yang luks atau mewah gitu umpamanya, kecenderungannya apa itu? Selfie. Kecenderungannya akan selfie, kemudian share foto atau video dia, singkatnya dia, kemudian di media sosial dengan berharap ada like, ada komen dari para followersnya. Jika tidak hati-hati, itu akan sangat mengganggu hati kita menjadi pribadi yang sombong. Demikian juga pada saat
membeli pakaian atau memiliki pakaian baru yang sangat mahal, ya, yang sangat mahal, yang mungkin lingkungannya belum pernah melihat pakaian itu, maka kadang akan ada kecenderungan untuk kemudian melakukan sifat sombong untuk agar kemudian dilihat orang lain dengan cara tadi itu biasanya share dan seterusnya. Maka berhati-hatilah kita di zaman serba digital ini untuk kemudian mudah sekali menyampaikan apa-apa yang sudah kita miliki untuk kemudian dilihat orang lain, karena hal itu akan mudah sekali menimbulkan sifat sombong yang itu dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang berbahagia dan dirahmati Allah, setidaknya sekilas itu yang bisa kita sampaikan, sedikit mengelaborasi tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud di dalam Kitab Bulughul Maram, hadis Kitabul Jami' nomor 16. Semoga bermanfaat. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.